Baru-baru ini Rizky Bilar membagikan kabar bahwa dirinya kembali merilis lagu ciptaannya. Selain sibuk syuting sinetron, Rizky Bilar juga sering menciptakan lagu yang kerap kali dinyanyikan oleh istrinya Lesti Kejora. Lagu yang diciptakan oleh pria kelahiran 12 Juli 1995 itu berkisah tentang istrinya Lesti Kejora. Pria berusia 29 tahun tersebut mengaku masih malu menjadi seorang penyanyi. Meski begitu, Rizky tetap meminta doa dan dukungan kepada masyarakat agar karyanya dapat diterima. Lagu tersebut sengaja dirilis bulan Juli ini karena Rizky menganggap bulan Juli adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan tersebut tak hanya bertepatan pada momen hari ulang tahunnya, namun banyak sekali kenangan yang telah ia lewati bersama istrinya Lesti Kejora. Begitu banyaknya cerita dengan membawa kesan yang indah bagi gue di bulan Juli 2020, ujar pria kelahiran Medan tersebut. Namun, meski Rizky Bilar tengah diliputi perasaan bahagia karena berhasil merilis lagu baru, tetapi netizen justru mencemooh dan mengolok-olok Rizky. Banyak warganet yang mencibir hasil karya Rizky dan menyebut ayah Abang L tersebut bersuara pas-pasan. Ada pula netizen yang menganggap Rizky sangat memaksa untuk menjadi seorang penyanyi. Selain prestasinya yang berhasil merilis lagu, Rizky Bilar dibuat bangga oleh buah hatinya, Levian Al-Fatih Bilar, yang juga merilis lagu yang berjudul Ayo Bergembira. Lagu tersebut dirilis di bawah naungan Reslar Records. Hal tersebut terungkap pada unggahan terbaru Levian atau yang kerap disapa Abang L pada laman Instagramnya di tanggal 17 Juli 2024. Terlihat dari cover single perdana tersebut, bocah berusia 2 tahun itu mengenakan jas berwarna hitam. Wajahnya yang lucu dan imut tersenyum dan terlihat ceria. Halo semuanya, lagu udah bisa didengar di all platform ya. Maci, bunyi caption di laman Instagram @levianbilar. Suaranya yang khas dan jadil membuat warganet semakin gemas dengan tingkah Abang L. Sontak saja lagu tersebut menuai komentar dari para warganet. Tak sedikit yang merasa bangga atas prestasi yang berhasil diraih Abang L mengingat usianya baru 2 tahun. Sontak saja lagu tersebut menuai komentar dari para warganet. Tak sedikit yang merasa bangga atas prestasi yang berhasil diraih Abang L mengingat usianya baru 2 tahun. Masya Allah, tabarakallah, menyala abang, komentar salah seorang warganet. Banyak pula netizen yang membanding-bandingkan suara Abang L dengan suara Rizky Bilar. Suaranya Masya Allah bang, mengalahkan papamu, tulis salah seorang warganet. Bunga Citra Lestari, seorang penyanyi dan aktris terkenal di Indonesia, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kasus hukum yang sedang dihadapi oleh suaminya Tiko Aryawardana. Kasus ini mencuat setelah mantan istri Tiko, Arina Winarto, melaporkan dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar. Meskipun Bunga Citra Lestari yang akrab disapa Unge kini telah menjadi istri Tiko Aryawardana, ia tetap enggan memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut. Hal ini terutama karena kasus tersebut terjadi sebelum mereka menikah. Dalam sebuah wawancara, Bunga Citra Lestari menyatakan, "Boleh nggak kalau saya nggak mau berkomentar mengenai masalah tersebut?" Pernyataan ini dilansir dari detik.com.
Beberapa waktu lalu, Tiko Aryawardana juga menegaskan bahwa ia tidak ingin Bunga Citra Lestari dikaitkan dengan kasus yang sedang dihadapinya. Bahkan, Tiko meminta agar foto dan nama istrinya tidak dicantumkan dalam pemberitaan terkait kasusnya. Tiko berusaha melindungi privasi dan reputasi Bunga Citra Lestari dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat kasus ini. Tiko Aryawardana sendiri telah menjalani pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh mantan istrinya. Irfan Aghasar, kuasa hukum Tiko, menyebutkan bahwa kliennya menjalani pemeriksaan dengan kooperatif. Menurut Irfan, Tiko memberikan keterangan yang jelas dan terbuka kepada penyidik, serta menyediakan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pembelaannya. Pada kesempatan tersebut, pihak Tiko juga memberikan bukti tambahan terkait permasalahannya dengan mantan istri. Bukti-bukti ini mencangkup dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi keuangan dan perjanjian yang dibuat antara Tiko dan Arina selama periode tahun 2015 hingga 2019. Irfan Aghasar menjelaskan, bukti yang kami berikan cukup banyak karena ini berkaitan dengan bukti sejak tahun 2015 hingga 2019. Ada beberapa hal yang kami masukkan seperti hutang Arina atau AW di bank dan proses perkawinan yang ada, pisah hartanya sehingga segala harta dan utang yang terpisah. Irfan Aghasar juga menyoroti bahwa Tiko diminta untuk membayar utang Arina yang menurutnya tidak adil. Ia merasa bahwa tuduhan penggelapan dana yang dialamatkan kepada Tiko tidak seharusnya disertai dengan kewajiban untuk membayar hutang-hutang pribadi Arina. Namun, Pak Tiko masih dibebani untuk membayar hutang-hutang Arina. Jadi saya merasa itu tidak fair. Tuduhan penggelapan tetapi memaksa Pak Tiko untuk membayar kewajiban Arina. Ini yang tidak terbuka dari sisi AW terkait hal ini dan kami sampaikan sedetail mungkin kepada pihak penyidik, pungkasnya. Sebagai informasi tambahan, Tiko Aryawardana dilaporkan melakukan penggelapan dana perusahaan yang dibangunnya bersama mantan istrinya, Arina Winarto. Pada saat itu, Tiko menjabat sebagai direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah dana yang besar dan hubungan pribadi antara Tiko dan Arina. Dengan demikian, Bunga Citra Lestari tetap memilih untuk tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang dialami suaminya dan fokus kepada karir serta kehidupannya sendiri. Keputusan ini menunjukkan sikap profesional dan bijaksana dari seorang public figure yang ingin menjaga privasi dan integritasnya di tengah sorotan media. Perkembangan terbaru dari kasus yang melibatkan Tiko Aryawardana dan mantan istrinya Arina Winarto menunjukkan bahwa proses hukum masih berlangsung. Tiko Aryawardana telah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar. Pada pemeriksaan terakhir, Tiko diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus tersebut. Pemeriksaan ini sempat ditunda beberapa kali atas permintaan Tiko yang ingin memastikan semua bukti yang diperlukan tersedia dan dapat dijelaskan dengan baik kepada penyidik. Pihak kepolisian juga telah memeriksa beberapa saksi dan mengamankan barang bukti yang mendukung laporan Arina Winarto. Kasus ini telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, yang berarti ada cukup bukti awal untuk melanjutkan proses hukum yang lebih lanjut. Tiko Aryawardana dan tim kuasa hukumnya terus berupaya memberikan klarifikasi dan bukti tambahan untuk membela diri dari tuduhan tersebut.
Mereka menyoroti bahwa tuduhan penggelapan dana ini tidak adil, terutama karena Tiko juga diminta untuk membayar hutang-hutang pribadi Arina yang menurut mereka tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Tiko. Kasus ini masih dalam proses dan akan terus dipantau oleh publik serta media. Tiko Aryawardana dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada 24 Juli 2024, di mana ia diharapkan dapat memberikan dokumen tambahan yang diminta oleh penyidik.